Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Saat ini kita patut mengucap syukur karena Allah sudah hadir di tengah-tengah kita dalam ibadah daring ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada ibadah minggu ini akan dilaksanakan juga pendadaran sebagai persiapan kita masuk dalam perjamuan kudus yang akan datang. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Mazmur 139 ayat 17. Lalu siapakah kita ini jika dibandingkan dengan kuasa Tuhan Allah kita? Segala
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kehidupan kita, masih banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita bersama menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Allah, demikianlah seru doa kami dengan segala keterbatasan kami yang penuh dosa. Kiranya Engkau ampunkan dosa-dosa kami, sehingga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah seperti yang dinyatakan dalam kitab Mazmur 25 ayat 10 yang demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Satu hal ku percaya.
nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk dalam doa, memohon pertolongan Tuhan agar dapat menerima kebenaran sabdanya dengan baik. Kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan bersabda bagi kami saat ini, sehingga kami boleh menerima kebenaran sabda-Mu sebagai suluh langkah dalam kehidupan kami. Kami mohon, kiranya Roh Kudus berkenan menyertai, menolong dan memampukan kami, baik kami yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami bisa mengerti, percaya, dan tekun melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikian saya membacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh sabda Tuhan serta tekun melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah tema untuk kita hari ini adalah pikiran Tuhan tak terselami. Bapak Ibu, ada seorang muda, sejak kecil dia bercita-cita menjadi seorang penerbang.
Kemudian ia mempersiapkan diri untuk kemudian mengikuti serangkaian tes. Namun, segala usahanya sia-sia karena pada akhirnya dia gagal. Dia tidak lulus di dalam mengikuti tes tersebut. Sudah bisa kita tebak apa yang kemudian terjadi. Anak muda ini kecewa. Anak muda ini bersedih. Anak muda ini kemudian protes sama Tuhan. Dia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian waktu berjalan sampai akhirnya dia mendapatkan satu kebenaran. Berita sampai ke dirinya bahwa perusahaan penerbangan saat ini karena pandemi COVID-19 dengan terpaksa mengalami perubahan. Bahkan ada sebagian dari karyawan di perusahaan penerbangan itu di PHK. Dan termasuk juga teman-temannya yang dulu mendaftar bersama-sama dengan pemuda tadi. Bapak Ibu, akhirnya pemuda yang bercita-cita jadi penerbang tadi merenung dan mendapatkan pencerahan. Sampai akhirnya dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, untung dulu aku tidak lolos, jadi tidak menjadi penerbang, dan kalau misalnya aku lolos, berarti hari ini aku akan kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau mengasihiku luar biasa. Sungguh rencanamu indah pada waktunya, kata pemuda tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti pemuda tadi, kehidupan kita kadang-kadang ketika kita merasa pas gagal, pas ada masalah, dengan cepat kita menggerutu, bersungut-sungut, kecewa, marah, bahkan protes sama Tuhan. Tetapi ketika saatnya tiba, keindahan boleh muncul, harapan boleh ada. Kita dengan mudah juga berkata, Tuhan Kau baik, Tuhan Kau mengasihiku, Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Rencanamu indah pada waktunya, sama dengan pemuda tadi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati. Ungkapan kita dan juga ungkapan pemuda tadi, benarkah rencana Tuhan indah pada waktunya? Kalau demikian yang terjadi, lalu bagaimana dengan yang di PHK? Atau yang sedang punya masalah, kebalikan dengan keberadaan kita sekarang. Apakah kemudian mereka boleh berkata bahwa rencana Tuhan buruk pada waktunya? Tentu tidak demikian, bukan? Mengapa? Karena kita tahu semua bahwa Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah tebang pilih. Tuhan mengasihi semua orang. Kita tahu itu. Boleh pemuda tadi bilang, rencana Tuhan indah pada waktunya. Tetapi itu hanya pandangan sepihak dari dirinya sendiri. Dan seolah melupakan bahwa saat dia sedang mendapatkan keindahan hidup, ada sisi lain. Kehidupan teman-temannya, saudara-saudaranya yang sedang tidak indah. Pak Ibu, satu hal yang harus kita catat dalam hidup kita bahwa rencana Tuhan untuk umatnya itu selalu indah. Selalu berarti pada segala waktu, bagi setiap orang, dan bukan hanya pada waktu tertentu saja. Jadi dalam kisah di atas,
rencana Tuhan sebenarnya baik juga, indah juga untuk para korban PHK. Lalu kita bertanya, apanya yang indah? Apanya yang indah kalau sedang di PHK, sedang tidak punya pekerjaan? Bapak Ibu, kita tidak bisa menjawab tentunya. Karena kita tidak bisa melihat keindahan itu. Karena pemikiran kita tidak bisa menjangkau sesungguhnya Tuhan sedang merancang rencana apa untuk kehidupan saudara-saudara kita. Tetapi satu hal, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah. Mengapa? Karena kita tahu Tuhan itu kan penuh cinta. Dan cinta kasih Tuhan itu pasti. Tuhan itu maha baik. Kalau Tuhan itu maha baik berarti mutlak baik 100% bagi semua orang. Dimanapun, kapanpun, dan dalam hal apapun. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita kemudian bisa memahami penderitaan? Yang pasti penderitaan itu bukanlah suatu fragmen yang akan dikompensasikan oleh Tuhan dengan fragmen lain, yaitu fragmen kebahagiaan. Penderitaan adalah bagian integral, menyatu dengan kebahagiaan itu sendiri. Meskipun kita sulit untuk melihat keindahan atau kebahagiaan dalam penderitaan, seperti layaknya anak kecil yang tidak dapat melihat gambar indah di sisi bawah sulaman ibunya. Demikian juga seperti itu kita. Kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa menjangkau, kita tidak bisa memahami dan menyelami apa sesungguhnya jalan Tuhan dan bagaimana pikiran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memohon rahmat agar kita dapat melihat segala sesuatu persoalan dalam kehidupan kita dari sudut pandang Tuhan. Kita mohon rahmat agar kita bisa melihat dengan cara Tuhan melihat, kita bisa memandang dengan cara Tuhan memandang, terlebih pada saat kita sedang mengalami penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesering apa kita bilang wah atau aduh, atau kita berkata Tuhan tidak adil? Sesering apa Bapak Ibu? Memang secara manusiawi saat dunia seolah tidak berpihak pada kita, seringkali kita anggap bahwa Tuhan itu memalingkan muka dari kita. Dan waktu itu seringkali kita juga ingin kemudian membandingkan dengan orang lain, terlebih orang yang kita lihat hidupnya mulus, tanpa masalah, tanpa penderitaan. Pak Ibu, benarkah ada orang yang tanpa masalah dalam hidupnya? Saya kira tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang hidup di bumi ini tanpa masalah. Semua pasti pernah mengalami masalah. Semua. Yang berbeda adalah bagaimana cara manusia itu sendiri menghadapi masalah yang sedang dialami. Ya, dalam hal ini kita bisa belajar dari dua tokoh Alkitab yang ada dalam bacaan kita. Yang pertama, kita bisa belajar dari perempuan Kanaan. Apa penderitaan yang dialami perempuan Kanaan? Jelas di dalam Alkitab dituliskan, anaknya kerasukan setan. Kemudian ketika dia berusaha mencari pertolongan, dia mengalami penolakan. Bahkan penolakan langsung oleh murid-murid Yesus.
kemudian ia mengalami diskriminasi, kemudian ia juga direndahkan martabatnya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak putus asa. Meski dia mendapat perlakuan yang tidak baik dalam usahanya menyembuhkan putrinya, dia tetap berjuang. Meskipun tahu penuh resiko perjuangannya. Karena dia percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada karunia Tuhan. Benar saja Bapak Ibu, usahanya tidak sia-sia karena di ayat 20 tadi kita sudah membaca bersama-sama. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sekilas kita membaca ucapan keseluruhan dari bacaan kita tadi, ucapan-ucapan Yesus kepada perempuan Kanaan, apalagi kalau kita hubungkan dengan budaya ketimuran kita, saat kita membaca pasnya ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wah, rasanya gimana gitu nih Bapak Ibu? Ungkapan seperti itu bagi kita orang timur, aduh sakit, ngeri sekali kayaknya, wah sekali gitu. Tapi ternyata mari kita lihat, perempuan itu tidak memperlihatkan sikap tersinggung, tidak. Justru ia menanggapi dengan kepercayaan kepada kuasa Yesus. Benar, benar Tuhan, kata dia. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, katanya. Pak Ibu melihat reaksi perempuan itu, kemudian kita juga tidak segera berpikiran yang aneh menanggapi ucapan Tuhan Yesus. Sepertinya Yesus membaca situasi yang terjadi ketika itu. Dia sedang berada di rumah orang Yahudi. Sementara yang datang minta pertolongan disembuhkan adalah orang Yunani. Yang bagi orang Yahudi, orang yang datang tersebut adalah orang kafir. Bagi orang Yahudi, kata anjing adalah pemakaian kata untuk merujuk pada orang kafir. Sementara bagi orang Yunani, kata anjing tidaklah selalu bermakna negatif, namun merujuk pada makna kesayangan, sebagaimana menyayangi binatang peliharaan. Pak Ibu, jadi sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang demikian, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Berita keselamatan dari Yesus adalah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang Israel saja. Iya. Sehingga ketika perempuan itu datang kepada Yesus ingin menyatakan permohonannya, Yesus menyatakan bahwa seolah Yesus ingin menyatakan kepada perempuan itu bahwa belum datang waktunya berita itu sampai kepada bangsa lain. Namun demikian Yesus melihat kepercayaan perempuan itu, sehingga walaupun saatnya belum tiba, tetapi Tuhan Yesus melihat kesungguhan iman perempuan itu, dan iman perempuan itu sanggup menembus batas-batas kemanusiaan, batas-batas bangsa-bangsa, batas-batas adat istiadat. Sehingga kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang dimiliki perempuan itu tak akan dapat dihalangi dan tak akan dapat dibatasi. Bahwa segala sesuatunya mungkin bagi Allah. Ya, inilah kelebihan perempuan itu. Dia mampu memahami perkataan Yesus dengan benar. Dia mampu memahami ucapan Yesus
dengan benar. Mungkin saat ini kita sebagai orang tua, ibu bapak juga punya pergumulan yang sama dengan perempuan Kanaan tadi. Kita punya pergumulan khusus tentang permasalahan yang dihadapi putra-putri kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari perempuan Kanaan yang dengan kesungguhan hati mau mempercayakan anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Memang anak-anak butuh Tuhan Yesus. Anak-anak kita butuh perlindungan dari Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat menolong anak-anak kita untuk lepas dari segala permasalahan yang dihadapi saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tokoh yang kedua, kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf, tokoh yang satu ini juga pernah mengalami hidup yang tidak menyenangkan, kita tahu semua. Dia pernah hidup terbuang, terasing dari keluarga, dia juga harus hidup penuh dengan cobaan dan penderitaan, kita tahu semua. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia diperjualbelikan sebagai budak, kemudian dia harus mengalami serentetan percobaan di Mesir, mulai dari digoda, difitnah oleh istri Potifar, sampai kemudian dia meringkuk dalam penjara. Komplit penderitaannya Yusuf ini, Pak Ibu. Tapi meskipun Yusuf mengalami hal yang buruk, dia tetap setia. Dia tetap taat kepada Tuhan. Yusuf tetap menjadi pribadi yang baik, pribadi yang manis. Sehingga kita tahu semua dalam Alkitab ditulis bahwa ketekunan dan kebaikan yang diperbuat oleh Yusuf akhirnya berbuah manis karena perlahan-lahan nasib baik mulai berpihak padanya, dan puncak dari keberhasilannya adalah ketika dia menjadi raja muda di Mesir, orang nomor 2 berkuasa di Mesir setelah Firaun, Bapak Ibu. Tapi kita tahu meskipun dia sudah menjadi raja, dia tidak sewenang-wenang, dia tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Karena Yusuf bisa menghayati setiap peristiwa, meskipun peristiwa itu menyakitkan dan harus dia alami dalam hidupnya. Dia tahu pasti bahwa setiap peristiwa yang dialami tidak pernah lepas dari rencana kasih Allah padanya, juga termasuk keluarganya. Ia mampu melihat masa lalu yang kelam itu sebagai bingkai karya kasih Allah untuk kehidupannya. Sehingga ketika dia menghadapi saudara-saudaranya, Yesus berkata begini, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk pemeliharaan kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Itu tertulis di ayat 2 Kejadian 45, Bapak Ibu. Dan di ayat 7-8a tertulis demikian, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yusuf ini menjadi refleksi yang sangat menarik dalam menyikapi setiap peristiwa dalam kehidupan kita, terutama ketika kita sedang menghadapi kesusahan dan penderitaan. Yusuf mampu mengolah hal buruk menjadi sesuatu yang baik. Secara manusiawi memang Yusuf tidak mampu mengetahui persis masa depannya. Namun sikapnya yang setia dan taat kepada Allah menghantarkannya untuk dapat mengecap karya kasih Allah di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari tokoh perempuan Kanaan dan Yusuf. Kemudian kita bisa memahami bagaimana cara Allah bertindak untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Cara Allah bertindak untuk kita seringkali di luar nalar kita. Mengapa hal ini terjadi? Tak lebih karena keterbatasan kita,
Kita tidak mampu untuk mengerti jalan Tuhan. Kita tidak mampu untuk mengerti pikiran Tuhan. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 ini, Pak Ibu. Menjadikan kita berada pada posisi situasi yang sangat sulit. Saat ini situasinya sangat mencekam. Dan pandemi ini sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan kita, kesehatan, ekonomi, sosial, dan masih banyak lagi masalah-masalah hidup yang muncul karena dampak dari COVID-19 ini. Mengapa ini boleh terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu jawabnya saat ini, Pak Ibu, Saudara. Namun yang pasti, Tuhan selalu punya rencana indah untuk setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan penyertaan Tuhan sempurna untuk kita umatnya yang percaya kepadanya. Amin. Saat hening dipersilahkan. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di sebelah dada kiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Adam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, sebab Engkau adalah Allah yang layak menerima pujian dan sembah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hari demi hari, setiap saat kami mampu bersyukur dan mengingat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Saat ini kami datang Tuhan untuk membawa permohonan kami. Secara khusus kami serahkan masyarakat Indonesia dan warga dunia Tuhan yang saat ini sedang menghadapi persoalan, saat ini sedang menghadapi masa krisis Tuhan karena pandemi Corona. Lihatlah kami Tuhan dengan tatapan kasih-Mu. Berkenanlah Tuhan Kau campur tangan dalam keadaan kami saat ini. Biarlah virus ini, wabah ini segera berhenti dan hilang karena kemurahan-Mu. Berikanlah kesembuhan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terjangkit. Berikanlah kekuatan dan kemampuan juga ketabahan Tuhan bagi para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, agar mereka tetap tegar dalam membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya Tuhan, agar mereka tetap boleh sehat dan sentosa. Kami berdoa juga Tuhan, untuk pemerintahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami,
agar mereka mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan, berikanlah mereka hati yang kuat dan mampu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga masyarakat negeri kami Tuhan, agar kami mau setiap saat taat pada peraturan, dan kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, lebih dari itu, ajarkanlah masyarakat kami untuk juga bisa memikirkan orang lain guna kebaikan bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan kami setiap hamba-Mu. Sediakan bagi kami Tuhan berlimpah-limpah berkat. Kami yang saat ini sedang kesulitan ekonomi, kami yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan, kami yang saat ini sedang berkurang penghasilan. Berkatilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, agar gereja-Mu mampu lebih berperan lebih dan lebih lagi Tuhan. Gereja-Mu mampu benar-benar menjadi garam dan terang bagi masyarakat kami di masa yang sulit ini. Tuntunlah para gembala kami Tuhan, agar mampu menggembalakan umat-Mu ini dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu ini untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraanmu. Agar kami juga tetap berharap dan tetap berharap hanya kepada-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang sanggup menopang dan memelihara kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan doa permohonan kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, dalam kebaktian tanggal 23 Agustus yang akan datang, akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah ini, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita mempersiapkan diri dengan melakukan pengujian diri terlebih dahulu. Pengujian diri kita lakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah jawab saudara-saudara semuanya? Dengan ini saya Purnomo mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya berserah diri kepada Allah
dan dengan sungguh-sungguh akan menjalani hidup baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya akan mengikuti sakramen perjamuan dengan rasa syukur dan hormat. Mari kita berdoa. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar sungguh kami dapat mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang mendatangkan keselamatan melalui sakramen perjamuan. Bahkan kami senantiasa didorong untuk dapat hidup kudus turut dengan firman-Mu sebagai pengucapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah kami terima. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Dasar dalam kita mengaturkan persembahan tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami menghaturkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan persembahan ini. Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat berguna untuk pelayanan jemaat-Mu di bumi ini. Tuhan Allah kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan beri hikmat sehingga dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, ibadah hampir usai, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan pimpin langkah kami, sehingga kami bisa melaksanakan perintah-Mu dan kami bisa memahami apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Jika di dalam kami mengaturkan persembahan Tuhan terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mau mengampuninya. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Yesus